Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di penghujung bulan Ramadan ini, beliau menuliskan kepada kita tentang pentingnya taubah. Menutup bulan ini dengan taubat dan pengakuan atas dosa-dosa dengan kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ikhwani, ikhtamu syahr Ramadan bit-taubati ila Allah ma'al ma'siyah. Ikhtamu, tutuplah bulan Ramadan ini dengan taubat kepada Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wal inabatu ilaihi bi fi'li ma yurdih, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insan la yakhlu minal khata'i wat taqsir, karena sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah terluput dari salah dan dosa. Wa kullu bani adam khata', dan sesungguhnya setiap dari manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan orang yang paling baik dari mereka yang melakukan kesalahan adalah yang taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد حث الله في كتابه وحث النبي في خطابه على استغفار الله تعالى وتوبة إليه. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dorongan, serta Rasul sallallahu alaihi wasallam telah banyak menyampaikan kepada kita tentang keutamaan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Jikalau engkau beristighfar kepada Rabbmu kemudian bertaubat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah menjanjikan kepada kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan ila ajalin musamma, sampai pada waktu tertentu, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan kemudian menambah dari kenikmatan itu kenikmatan yang lain. Wa in tatawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Dan jika engkau berpaling, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan baginya azab yang pedih pada hari yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang diutus kepada kalian membawa wahyu. Ilahukum ilahu wahid, yang menerangkan kepada manusia bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu, maka beristiqamah atas itu, ilaihi wastaghfiruh, kemudian iringilah dengan istighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, dengan berharap Rabb kalian akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Berikut adalah ayat-ayat tentang keutamaan dan kewajiban kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ahaditsu faminha, dan di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu al-Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fi yaumin 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atubu fi yaumin 100 marrah. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu harinya 100 kali. Rawahul Muslim. Wa al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin akthar min 70 marrah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di satu harinya lebih banyak dari 70 kali. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih. Sesungguhnya Allah sangatlah senang, gembira
ketika kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatat, seperti bahagianya orang yang ketika lagi bersafar dan bersama padanya hewan kendaraannya, kemudian hewan itu menghilang di saat dia bersafar. Wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu faya'sa minha, dan makanan dan minumannya berada di atas hewan tadi dan dia berputus asa atas hilangnya hewan tadi. Fa'ata syajaratan fantaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi, dan ia mendatangi bayangan dari sebuah pohon, pasrah tidur di bawahnya. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indaha, dan ketika dia berada di atas kesengsaraan, keputusasaan tadi, datang kembali hewan yang ada padanya, perbekalan dan seluruhnya. Fa akhadha bi khitamiha, maka ia kembali mengambil tali kekang kuda tadi. Tsumma qala fi syiddatil farh, sehingga dia mengatakan perkataan dikarenakan sangat senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farh, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Fima rawahul Muslim. Wa innama yafrahu subhanahu wa ta'ala bi taubati abdihi limahabbatihi li taubatihi wal ma'firati war ruju'i abdihi ilaihi min harabin minhu. Kenapa Allah sangat senang terhadap taubatnya seorang hamba kepadanya adalah karena ia ruju' abdihi, kembalinya seorang hamba kepadanya, ba'da harabihi minhu, setelah ia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan balasannya orang yang bertaubat kepada Allah, akan Allah terima seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan", seandainya ibnu Adam itu memiliki lembah, min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyain, yang lembah itu penuh berisi dengan emas, maka orang itu akan mengharap lembah kedua yang penuh dengan emas pula. Walan yamla fahu illa turab, dan sungguh kelak tidak akan ada yang mengisi mulutnya di dalam kubur kecuali hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Ini adalah keutamaan dan balasan-balasan bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu taubat? Fattaubatu hiya ar-ruju'u min al-ma'siyatillahi ila ta'atihi li'annahu subhanahu huwal ma'budul haq. At-taubat adalah kembali dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ketakwaan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ialah sesembahan yang paling benar. Wa haqiqatul ubudiyyati hiya tadhallul wal khudu'. Maka hakikatnya peribadatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Lil ma'budi mahabbatan wa ta'ziman, dengan cinta dan pengagungan. Fa idza hasala minal abdi syaradu an ta'atin rabbih fataubatun lahu an yarji'a ilaihi wa yaqifa bibahihi mauqifal faqir alladhi khaifal munkasira baina yadayhi. Dan jika itu terhasilkan oleh seorang hamba, maka dia akan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapannya dengan fakir, miskin kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merendah, khaif, takut, munkasir, hatinya terpecah belah baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dari hakikat taubat. Kemudian hukum taubat itu apa? At-taubatu wajibatun, hukumnya wajib, alal faur, secara langsung, secepat mungkin. La yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh untuk mengakhirkannya, wala taswifuha, atau menundanya, li'anna Allah amara biha wa rasuluhu, dan Allah memerintahkan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amamirullah wa rasulihi kulluha alal faur, dan perintah Allah dan Rasulnya seluruhnya itu dalam bentuk segera. Wal mubadarati li'anna al-'abda la yadri madza yahsulu lahu bi ta'khir, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan, menelatkan, mengakhirkan taubat tadi. Fala'allahu an yafja'al maut, seandainya datang kematian kepadanya, fala yastati'u taubah, maka taubat tidak lagi bermanfaat pada hari itu. Li'anna al-israr 'alal ma'siyah yajibu qaswatal qalbi, karena sesungguhnya terus-menerus di atas kemaksiatan adalah menunjukkan gambaran keringnya hati, wa bu'duhu 'anillahi azza wa jalla, dan jauhnya ia dari Allah Subhanahu wa taala, wa dha'fa imanihi, serta lemahnya imannya. Fa innal imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan, sesungguhnya seorang hamba itu imannya berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ولأن الإصرار على المعصية يوجب الإلفاه والتشبث به. Karena sesungguhnya israr terus-menerus di atas kemaksiatan itu akan membawakan kekeringan kepada hati. Fa innan nafsa idza i'taddat ala syai'in, jika seorang itu terbiasa dengan sesuatu, sa'uba alaihi firaquhu, ia akan susah untuk meninggalkan keburukan tadi. Wa hina idzin ya'sul ilaihi at-takhallusu minal ma'siyah, maka pada saat dia susah meninggalkan tadi, ia terus-menerus ikhlas terhadap kemaksiatan itu. Wa yaftahu alaihi syaitanu babal ma'asi, dan dia membuka bagi dirinya sendiri masuknya syaitan untuk membawa kepada kemaksiatan. Ma'asil ukhra al-akbar wa a'zam mimma kan, dari satu kemaksiatan dari yang kecil hingga sedang dan kemudian yang semakin besar. Walidzalika qala ahlul ilmi, maka dengan itu berkata ahlul ilmi wa arbabus suluk, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan, innal ma'asi, sesungguhnya kemaksiatan itu baridul kufri, pos-pos menuju kepada kekufuran, yantaqilul insan, yang manusia itu berpindah dari satu ke satu yang lain, fi marhalatin, dari satu dekade ke dekade yang lainnya. Kemudian taubat memiliki syarat-syarat dan ketentuan. At-taubatul lati amarallahu biha hiya taubatun nasuh. Taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran-ganjarannya adalah taubat nasuha, yaitu yang memiliki syarat. Awalan, yang pertama, an takuna khalisatan lillahi azza wa jalla, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna ba'itsan lahu hubbullah, yang menjadi dorongan ia untuk taubat kepada Allah adalah cintanya dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaridu biha syai'an min dunya, dan dia tidak menginginkan dari taubatnya tadi, solehnya dia tadi, baiknya dia tadi dipandang sebagai dari sisi dunia. Kemudian yang kedua, an yakuna nadiman hazinan ala ma salaf. Hendaknya dia nadim, menyesal, hazin, sedih atas apa yang telah ia kerjakan dahulu. Kemudian yang ketiga, an yuqli'a 'anil ma'siyati fawran, dan ia segera melepas kemaksiatan yang ia kerjakan itu fawran, pada saat itu juga. Fa in kanatil ma'siyatu bi fi'lil muharram, nah, jika maksiat itu dari sesuatu yang diharamkan, fatarkuhu fil hal, maka dia segera meninggalkannya pada saat itu pula. Wa in kanatil ma'siyah bi tarkil wajib, adapun jika maksiatnya tadi meninggalkan kewajiban seperti salat, zakat dan lain sebagainya, maka segera untuk mengerjakannya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi hamba, wa idza kanatil ma'siyatu fi ma yata'allaqu bil khalq, dan jika kemaksiatan tadi berkaitan dengan seorang hamba, min huquqihi, dari hak-haknya seorang hamba, lam tasih taubatuhu minha, tidak akan sah taubatnya tadi, di syarat yang ketiga, hatta yatakhallasu min tilkal huquq, sehingga dia menunaikan semua hak-hak yang ia ambil dari hamba tadi. Kemudian yang keempat, an ya'zama ala alla ya'uda fil mustaqbal. Setelah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyesal, sedih, kemudian dia mengembalikan haknya jika kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba jika dia menunaikannya. Kemudian yang keempat, alla ya'zima alla ya'ud, dia tidak lagi berniat, berazam untuk kembali ke situ. Li'anna hadhihi thamaratu taubah, karena inilah buah dari taubat tadi. Wa dalilu sidqi sahibiha, dan inilah dalil kejujuran bahwasannya dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, alla takuna ba'dal intihai waqtil qabulit taubah. Sehendaknya dia bertaubat sebelum datang waktu tidak lagi diterimanya taubat. Dan itu terbagi dua. Fa ammal 'am fa huwa tulu'us syams min maghribiha. Waktu yang umum ketika orang tidak lagi diterima taubatnya adalah ketika matahari telah terbit dari barat. Fa idza tala'as syamsu min maghribiha la tanfa'ut taubah, maka ketika matahari telah terbit dari barat, maka tidak lagi bermanfaat taubatnya seseorang. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Di hari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan manfaat bagi manusia. Lam takun amanat min qabl, yang ia tidak beriman di sebelum hari itu. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia berbuat dari imannya itu sebagai bukti tanda-tanda kebaikannya. Wal muradu ba'dul ayat, dan murad maksud dari beberapa ayat ini, tanda-tanda di sini adalah tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Kemudian dari Abdullah bin Umar wa Ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu at-taubatu tuqbalu hatta tatlu'us syamsu min maghribiha. Allah senantiasa akan menerima taubat kita selama matahari tidak terbit dari barat. Fa idza tala'at
tubi'a ala kulli qalbin bima fihi kafan nasul amal. Dan jika matahari telah terbit, maka cukuplah baginya amal dan diputuslah baginya pintu taubah. Kemudian tanda-tanda yang khusus, setelah tanda-tanda yang am, kemudian tanda yang khusus, fahuwa inda khuduri ajrin, famata hadara al-ajalu al-insan wa ayanul maut lam tanfa' taubatu wa lam tuqbal minhu. Tanda-tanda yang kedua adalah yang orang tidak lagi diterima taubatnya secara khusus setiap orang. Kalau tadi secara umum ketika matahari terbit dari barat, nah sekarang secara khusus adalah ketika nyawa telah ada di peregangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Tidaklah taubat bagi orang-orang yang melakukan kekejian itu hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Ketika malaikat maut datang kepadanya hendak mencabut nyawanya, kemudian ia mengatakan inni tubtul an, aku bertaubat pada saat ini, maka itu tidak lagi diterima. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya setiap orang selama nyawa itu masih ada sebelum di peregangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan ialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma wafaqna litaubatin nasuh allati tamhu biha ma salaf min dhunubina wa yassirna lil-yusra wa jannibna al-usra waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina fil akhirati al-ula birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.